Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira Indra Pramana dari kelas 12 MIPA 7 nomor absen 36. Saya ingin melakukan penjelasan tentang struktur-struktur yang ada di dalam teks editorial yang telah saya buat ini. Pertama, judulnya itu adalah dampak pandemi COVID terhadap pendidikan di Indonesia. Strukturnya teks editorial itu ada tiga, yaitu tesis yang berisi tentang isu yang hangat, isu yang sedang dibahas, yaitu penjabaran-penjabaran umum yang ada isu-isu tersebut. Misalnya saja ini dampak pandemi COVID terhadap pendidikan di Indonesia. Jadi itu isunya itu pada saat ini pelajar maupun mahasiswa diwajibkan untuk belajar melalui daring karena pandemi COVID-19. Semua aktivitas yang menimbulkan kerumunan dibatasi tak terkecuali pendidikan. Mulai dari jenjang pertama hingga perguruan tinggi melakukan pembelajaran jarak jauh atau yang kita sebut dengan sebutan PJJ. Pemerintah memutuskan aturan tersebut agar pendidikan tetap berjalan lancar dan mengurangi kerumunan. Ya, itu tadi merupakan salah satu contoh dari tesis atau yang berisi tentang isu yang hangat yang sedang dibahas di tema kali ini. Dan struktur yang kedua itu ada argumentasi. Argumentasi ini berisi tentang argumen kita sendiri yang merujuk pada isu yang dibahas, yaitu pendapat kita sendiri tentang apa masalah yang dibahas dari tesis yang telah dibuat. Tadi kan tesisnya dampak pandemi COVID. Nah, jadi itu bagaimana cara kita menjelaskan pendapat kita tentang dampak pandemi ini terhadap pendidikan yang sedang berlangsung di Indonesia. Jadi, selama kita belajar daring, pastinya menggunakan akses internet untuk menjalankannya. Hal ini membuktikan bahwa internet itu memberikan banyak manfaat bagi kita di bidang pendidikan. Dampak kemajuan internet ini membuat kita semakin mudah untuk mendapatkan ilmu yang dahulunya hanya bisa didapat saat kita belajar di sekolah. Pada zaman ini, pastinya kebutuhan internet semakin bertambah dan berkembang terutama bagi para pelajar yang senantiasa belajar pada masa pandemi ini. Akan tetapi, di balik semua kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pastinya beberapa saudara kita tidak bisa mengakses atau mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ya, itu tadi merupakan salah satu pendapat saya tentang dampak pandemi COVID ini terhadap pendidikan di Indonesia, yaitu yang mengakibatkan pendidikan tidak bisa berjalan sesuai sebelum-sebelumnya, yaitu di sekolah, dan ini terjadi karena pandemi ini. Pandemi ini tuh harus tidak menimbulkan kerumunan yang menimbulkan banyak orang, karena virus ini tuh seperti flu gitu. Jadi jika kita berinteraksi dengan orang lain yang jaraknya sangat dekat, itu kita bisa menularkan atau kita bisa tertular oleh virus corona ini. Yang kedua, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menyubsidi kuota internet kepada pelajar berdasarkan jenjang pendidikannya. Pemerintah menyubsidi kuota kepada pelajar dengan cara pelajar wajib mengisikan formulir. Nah, kuotanya itu tuh dikirim setiap bulannya. Hal tersebut sangat membantu bagi pelajar karena pembelajaran dari ini sangat membutuhkan kuota internet. Pemerintah sudah mengambil langkah yang baik untuk mereka yang tidak bisa mengakses internet karena kurangnya biaya atau kesulitan ekonomi. Hanya saja pembelajaran ini tuh belum bisa maksimal karena subsidi kuota yang telah masuk dan juga banyak pelajar yang maka tidak paham dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, saya di sini mengambil sudut pandang bahwa pemerintah itu telah berusaha melakukan subsidi sebaik mungkin kepada para pelajar dengan cara menyubsidikan kuota tersebut. Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang pemerintah lakukan karena pembelajaran jarak jauh ini tidak berhasil efektif sesuai dengan dugaan mereka. Kemudian yang ketiga, masalah lain yang timbul adalah buruknya kekuatan sinyal di daerah-daerah tertentu yang menyebabkan terganggunya pembelajaran jarak jauh. Oleh karena sinyal yang buruk, para pelajar mengatasinya dengan cara
menumpang di rumah teman yang mengakibatkan tidak efektifnya pembelajaran. Nah, jadi itu karena sinyal di daerah kita itu sulit, jadi kita itu akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan cara menumpang di rumah teman yang sinyalnya bagus, atau mungkin juga mereka yang memasang wifi. Tapi sisi buruknya dari itu, pelajar tidak hanya belajar tapi juga bermain, sehingga pembelajaran kurang efektif ya, gitu. Selain masalah teknologi yang dijelaskan di 3 paragraf tadi, di sini juga ada masalah lain yang timbul dari siswa, yaitu siswa yang terlambat bangun. Karena hal tersebut wajar saja, karena tidak ada yang mengikatnya untuk berangkat ke sekolah. Tidak adanya motivasi belajar juga menyebabkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut bisa saja terjadi karena saat pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, materi yang diberikan itu tidak dipahami oleh siswa itu sama sekali. Ada juga guru yang hanya memberikan tugas saja tanpa dibimbing. Jadi itu guru itu hanya istilahnya kayak menyepam tugas saja tanpa memberi penjelasan kepada kita cara mengerjakannya itu. Apalagi kalau soalnya itu seperti fisika, kayak matematika, kimia, itu kalau kita tidak diberi materi oleh guru itu, kita tuh tidak akan bisa menyelesaikan soalnya, karena itu sudah termasuk soal turunan dari soal-soal yang dasar-dasar kayak seperti PPKN. Kalau soal PPKN itu bisa kita selesaikan sendiri karena materinya itu ada di materi awal-awal. Tapi kalau seperti matematika itu kita itu butuh latihan dan butuh pendamping dari guru agar kita bisa menyelesaikannya. Dan kita itu juga tidak tahu apakah hasil itu benar atau tidak, karena kebanyakan guru tidak menilai tidak menilai tugas tersebut. Mungkin ada juga yang menilai tapi tidak memberikan jawaban atau penyelesaian dari tugas tersebut. Kemudian kita masuk ke interpretasi atau penegasan ulang yang berisi tentang kalimat saran, kritikan, atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari tesis dan argumentasi yang telah dibuat tadi. Di sini, jika hal ini terus berlangsung lama, para pelajar tidak akan mendapat manfaat dari pembelajaran jarak jauh. Mereka bisa kehilangan bekal pendidikan selama 1 tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah harusnya semakin cepat tanggap dan bijak mengatasi permasalahan ini. Kemendikbud harus siap memikirkan solusinya bagaimana cara pelajar bisa mendapat ilmu pendidikan maupun ilmu karakter. Bangsa ini membutuhkan generasi yang terbentuk baik. Sehingga jangan sampai hilangnya pendidikan karakter siswa ini juga menjadi bagian dari new normal ini. Nantinya kalau kita tidak akan merasa aneh ketika melihat generasi muda yang kehilangan karakter karena pendidikan pembelajaran jarak jauh ini yang hanya memprioritaskan pengetahuan tanpa penanaman nilai-nilai. Ya seperti yang tadi, kebanyakan guru itu cuma melihat siswanya dari nilainya, nggak tahu siswanya itu mengerjakan prosesnya itu seperti apa. Bisa saja siswa itu mengerjakannya dengan sendiri, atau membuka internet, atau dengan cara menyontek temannya. Ya gitu, itu kan juga merugikan bagi kita sendiri. Jadi menurut saya pendidikan karakter itu penting untuk melakukan kejujuran siswa ini, agar ya tidak terbawa sampai nanti saat kita menjadi pemimpin dan penerus bangsa ini. Ya, hal tersebut yang perlu untuk memperbaiki kondisi negara ini yang di Indonesia saat ini sedang dalam banyak bencana. Nah, dalam hal tersebut kita memerlukan generasi muda yang cepat dan tanggap dan jujur dan bisa memutuskan masalah secepat mungkin dengan cara pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu penting, dan tanpa pendidikan karakter kita itu tidak bisa menjadi apa-apa meskipun kita berpengetahuan luas. Itu tadi teks editorial dari saya, yang jadi strukturnya itu ada 3, yaitu tesis, argumentasi, dan juga kesimpulan atau penegasan ulang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.